Oh iya. Bagaimana menurut Tak? Bisa. Satu hal bahwa tercapai. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah kelasmu sudah selesai? Belum. Oh? Ya. Apakah ada hal yang penting lagi diketahui? Kamu merasa nggak? Atau nggak ada lagi? Ada. Nah, berarti ketika ada, tinggal dimunculkan aja. Artinya kan gini, ada target yang menyebabkan kau bersemangat. Setelah target itu tercapai, untuk maju, itu kan membuat kau maju. Buat lagi target baru kan? Ya. Kayak gitu lah. Satu target tercapai, buat lagi target berikutnya. Karena capaian dasar itu, orang yang dianggap punya sistem ini ya, sistem. Orang yang punya harapan besar dalam grammar misalnya, itu adalah orang yang menguasai tenses. Kalau dia paham tenses, ilmu luar biasanya yang luas itu akan jauh lebih mudah. Buktinya siapa? Buktinya itu si Yaufa itu. Meskipun dia nggak lulus, tapi banyak bisa dapat toh. Itu anunya. Ini semua adalah pengantar basic. Memang standarnya internasional untuk para pemula. Kita naikkan sedikit standarnya karena sebagian materi tidak ada di situ. Noh? Banyak tuh kayak misalnya perfect nggak ada yang nggak dibahas di situ. Dan semuanya banyak hal, tapi banyak hal juga yang kami tidak bisa buat ya diselesaikan di buku itu. Maksudnya saling mengisi jadinya. Kami itu bahasa Inggrisnya saya. Hal yang paling kau pengucapanmu itu bagus loh. Kau punya bakat untuk berbicara. Anca itu bilang ya oke. Dan saya nonton karena Anca bilang bagus pengucapannya ke Arab. Saya nonton videomu itu. Benar bagus. Maksudnya cangkokannya, aksen naik turunnya itu keren. Nah, cuma kalau tidak diasah itu pasti akan menghilang. Tinggal kau tingkatkan itu. Kan ada itu di Instagram itu, nanti saya kirimi. Jadi cara belajar lewat Instagram pengucapan itu kan. Dia kayak teks orang baca berita. Oh iya. Pernah kau lihat? Bisa kau cari kan. Masih ada 2 hari ya. Kau kapan berangkat? Tanggal 9 ya? Apa itu? Kau mau kemana tuh dengan orang tuamu tuh? Makassar. Makassar ya? Iya. Kapan itu? Toraja. Toraja. Kapan? Tua tetap. Ya, masih ada hari ini dengan hari besok. Minimal kau meskipun tidak memenuhi standar untuk ujian, minimal kau tahu itu konsepnya semua di luar kepala dalam 2 hari ini. Habis itu kan selesai kau kan, nggak ada lagi kan? Saya masih kita bisa buat menjadi 2 hari gitu. Kalau kau nggak ada dalam 2 hari ini, ya berapa tahun lagi kau akan kuasainya? Yang gitu ya. Itu kan gini, Mister. Bagaimana? Apa ya? Saya tuh kan tujuan utama kan itu ya oke lah. Ada ku tahu bahasa Inggris sekiranya ada ku bawa ke dalam dunia kuliah toh. Ya. Nah, kan kalau kita ingin bertanya tentang kelasnya, kan kelasku sama Taufa itu sudah beda kan? Sama. Enggak, beda kan? Ya beda karena dia lebih banyak masuk di kelas. Enggak, bukan begitu. Iya, maksudnya Taufa itu gimana? sebelumnya di sini kan dia sudah ikut bimbel di Makassar toh. Ya ikut. Nah, makanya dia kalau mau dibilang dia punya ilmu bahasa Inggrisnya sudah ada sebelum ke sini. Kalau saya kan pure nol, enggak ada. Kamu ada yang kau tahu? Iya, Sama. Iya, tahu apa dulu ini? Iya, Terus banget begini, Ji. Ya oke lah. Tetapi materi yang kau pelajari dengan dia beda tidak? Sama, tapi tingkat pemahamannya itu yang beda. Ya, karena apa? Itu harus dicari tuh. Karena apa? Iya, kau harus jujur. Karena mungkin dia sudah mendapatkannya di sana. Nah, bukan itu alasannya. Dia Bukan hanya meroja. Itu sebuah alasan, Mister. Bukan itu. Ya, oke lah. Tetapi alasan dia mendapatkan banyak pengetahuan karena sama Ji, sama-sama kau beranjak dari buku merah. Sama-sama kau beranjak dari buku biru. Oke. Sama-sama kau dapat materi power of speech. Ya. Semuanya disamakan, tidak ada dibedakan. Ya. Nah, kemudian yang menciptakan perbedaan itu adalah sikap dari individu pelajar itu. Masing-masing. Oke. Toh? Oke. Toh?
Ya. Baca transmernya. Kita tidak memandang orangnya. Apa bisa lulus, tidak lulus, dan bahkan dia ada yang tidak dia lulus kita. Itu memang kemampuannya segitu. Oke. Bukan karena siapa dia. Mau dia dari manapun sekolahnya, tidak ada urusan kita. Oke. Urusannya adalah pengetahuan bahasa Inggris yang kita nilai. Kan kayak begitu. Kita kan bersikap adil. Iya toh? Kamu merasa ada yang kami diskriminasi sini? Nggak ada. Tidak ada. Saya jangan ada Iya. diskriminasi di Ya, tempat ini. berarti aman itu. Aman ya. Sekarang Oke, kembali itu kepada personnya jadinya toh. person, oke. Menurut saya itu tinggal manajemen waktu saja. Ya udah. Tapi susah itu Mister. Kalau kita hilangkan dulu itu tadi sudah lewat. Ya. Sudah dibantah, oke. Apa ya? Kan kembali tadi tujuan utama itu maksud saya memang yang utama aku masuk di sini kan dia mau kok belajar basic itu dari bahasa Inggris Ya. dan sudah aku dapat Ah, dan rencanaku nanti kan kalau selesai di kelas itu kan otomatis belajar sendiri toh. ya. Oke. Nah, masuknya nanti libur lagi orang, libur kuliah ya libur kuliah mungkin bulan 1. Ya, maksudnya di situ lagi ku perdalam bahasa Inggris itu. Ya, karena tinggal berapa hari ini? Tanggal berapa ini? Ya 2 hari lah. Tanggal berapa ini? Kau kan tanggal 6 atau 7? Iya, belum lagi mau belajar itu. Ilmunya si dokter-dokter itu. Iya. Itu yang kita bahas ini waktu selama Ya, kau ya. belajar dan beberapa hari ke depan. Nah, Kan? Kalau sehari 2 hari ke depan ini kau tidak manfaatkan, kau kehilangan banyak hal. Kehilangan banyak hal, misalnya peluang tensi luar kepala itu kan bisa didapat. 2 hari. Bisa. Ya kan? Kenapa? Karena kamu sudah punya dasar. Oke. Sekarang, apakah itu kamu sia-siakan atau kamu ambil peluang itu? Kau belajar present progresif, kau belajar simple present, simple past. Sudah bisa. Sudah ada modal. Cuma masalahnya apakah bisa kau aplikasikan? Kau bisa ngomong dan tidak salah. Oke. Ya, itu target kita yang terakhir. Karena waktu yang sudah sempit. Oke, begini Mister. Kan Kan kalau kita memahami tensis, kalau saya ketahui kan otomatis Mister lebih tahu kan. Tensis kan itu beda ketika kita bahas rumus sama secara maknanya kan Mister. sama saja. Ya, nah, makna kapan Makna digunakan? mengikuti aturannya toh. Gunakan past Yang perfect, kapan gunakan future, simple future, future, past, future, present, Ya, pada lain-lainnya lah. Ya, progressive continuous. Ketika kita membahas rumus saja, menghafal luar kepala, apakah kita mengetahui kapan kita menggunakan tenses tersebut di waktu-waktu tersebut? Kalau saya, menurutku saya tidak bisa nggak ketahui, karena saya cuma hanya menghafal rumus di luar kepala. Yang diajari ini hafalan atau pemahaman di sini? Lebih banyak masuk pemahaman dulu kemudian dihafal atau hafal dulu baru dipahami? Kalau dari saya sendiri ya pemahaman dulu. Ya, pemahaman. sih, ya. Ya, pemahaman kan? Berarti targetnya kita kan paham. Ya paham. Ya. Tapi kan di pas contoh anggap di pas perfect kan. Nah, saya tidak tahu itu pas perfect kapan digunakan pas perfect di simple, di progressive, perfect, present progressive, continuous. Sebagian besar sudah kau pelajari. Ya, sedang besar. Sudah yang pelajari. Tinggal mau dipahamkan yang belum misalnya mau didalami lagi terhadap apa yang sudah kau pelajari itu. Dan sulit menemukan waktu untuk bersamamu. Itu masalahnya. No? Bukan misalnya, karena begini kan. Mau ke belajar. Tapi Ya. kita juga punya waktu. Kita misalnya dan lain-lain misalnya, dan pemahaman tesis itu kan lama. Kalau kita ingin belajar tesis, enggak mungkin waktu 20 menit 10 menit saja. Itu paling lama, paling minimal itu 30 menit untuk belajar tesis. Dan itu kan pasti banyak tonjang anak. Nah, makanya banyak anak belajar, kita juga sibuk. Nah, makanya saya Jika ada jamu semua.
Ada jam waktumu di dalam Oke, untuk Mr. belajar. Agung. Oke, kita berbicara tentang Mr. Agung. Mr. Agung mempunyai siswa dari jam 3:30 sampai jam 5:30. Dan itu tidak pernah berhenti. Dia keliling terus kan. Dia caranya tensis kalau ngajar Kak tensis sebentar ada lagi bertanya. Pernah nggak kau bertanya dengan tuntas? Enggak, Pernah, tapi ya? saya tidak bertanya karena sudah dari pengalaman. Kan gitu. Kecuali kalau grammar kan saya Kan kelas grammar nih kita bahas. Kau ikut bahas grammar. Ikut nggak kelasnya? Seberapa kan, banyak kan kau sudah ikuti? ikut Mister. Sudah Ya. ikut grammarnya basic. Jadi itu ya begitu cara mengajar Mr. Agung itu ketika kita bertanya selesai, ada lagi yang bertanya Oke. sampai giliran selesai. Oke lah, kita anggap kau misalnya kurang bertanya di sana. Ada yang lain kan bisa paham? Teman kamarmu, guru Mr. Anca tahu. Oke. Ya. Saya tahu. Iya. Teman-teman, bahkan anak SD, SMP tahu juga. Oke, Mister. Kalau Iya. Mister membandingkan dengan saya sama anak Saya nggak- Iya, oke. Nggak compare. Oke. Bukan hanya anak SMP, orang dewasa. Saya itu Mr. Anca orang dewasa tuh. Batanya gimana? Delon. Kan antara Delon kan. Misal lah si Delon. Si Ya. Delon. Itu tadi Ken, WhatsApp Delon mau. Ah. Berapa tahun di sini, Mister? Saya tidak membandingkan pengetahuannya. Apa Maksudnya, kamu bisa belajar kepada, maksud saya adalah kamu bisa belajar kepada siapapun untuk mengetahuinya. Sumbernya terlalu banyak untuk Itu mereka punya waktu dan saya ingin misalnya waktuku longgar nih. Dari tadi saya ngajak kau. Ayo kita belajar grammar, tesis. Pahami luar kepala. Iya, masuk. Keluarnya enggak. keluarnya nggak keluar tapi belajar di KUPA kan, belajar di KUPA berapa menit, di 20-an menit lebih. Itu belajar apa? Verbal. Oke, ntar kita lihat anunya, hasilnya. Oke. Verbal ya. Oke. Nanti kita lihat ya, sejauh mana tingkat pemahamanmu. Oke. Saya kira begitu ya. Terlepas dari perdebatan kita, toh. Yang terpenting itulah. Ingatlah, orang yang sukses itu orang yang mampu membagi waktunya. Ya. Kalau mau sukses, Tentu. pilihlah mau jalan-jalan. Kita kan akan berpisah dan masing-masing beraktivitas dengan aktivitas kita masing-masing. Ya. Ini saya lakukan karena satu bagian dari kepedulian karena kamu ada di sini. Ya. Nah, kalau kamu nggak ada di sini nggak mungkin. Ya juga sih. Kita juga nggak ada urusan untuk itu. Nah, urusan kita adalah secara tanggung jawab. Ya, kamu masih ada waktu di sini. Setelah itu nggak ada lagi tanggung jawab kami, selesai. Ya kan? Kalaupun kami mau memberikan Berarti tinggal saya yang saran apa semua, itu bukan bagian dari tanggung jawab, itu bagian dari kepedulian saja. Ya. Kalau ini masih bagian dari tanggung jawab. Nah, nanti kalau saya keluar sudah kelas, berarti tanggung jawab saya ialah Pada dirimu sendiri. Bagaimana saya menanggung-jawabi pendidikan yang telah Mister berikan kepada saya. Bagaimana saya menjawabkan pelajaran tersebut. Ya, saya kira begitu. Tapi harap Mister toh begini. Nanti kalau misalnya libur kuliah toh dan bisa mak bagi waktuku, kita terima jalan kembali di sini. Nah, mungkin tidak terima kasih. Tergantung. Nanti beda ya. Nanti kita lihat. Jadi sudah saya bilang, kami ini belajar di kampung Inggris Pare. Ya. Adalah sistem belajar kita sebut salah satu kursus terbaik yang ada di sana. Ya. Dan budaya belajarnya berbeda. Maksudnya ya memang belajar. Bahkan dia bilang tadi sudah sampaikan bisa satu guru satu orang kelasnya. Bukan masalah jumlah orang belajar. Bisa satu guru, Satu orang guru, satu orang yang lulus, satu orang yang diajar. ya, paham. Karena di situ dia mau mencapai target. Itu yang rugi apa? Sebenarnya dari segi ekonomi institusi rugi. Institusi ya. Nah, tetapi apa yang mau dikedepankan dari lembaga itu adalah sumber daya manusia. Pendidikan itu harus peduli pada mengedepankan sumber daya manusianya. Oleh karena itu, kemungkinan kau ditolak memang besar berdasarkan dari garis berpikir begitu. Makanya aku bilang tadi, salah satu solusinya adalah kau sarankan untuk ke tempat lain, toh? Enggak, begini.
maksudnya tadi Mister mengatakan bahwa garis berpikir begitu, maksudnya dalam konteks apa ini garis berpikir begitu? Ya konteks belajar di sini juga. Apakah termasuk di Mister sini. apakah Mister menganggap pikiran saya bahwa ekonomi segalanya begitu? Bukan. Tidak, kita nggak mengurusi kau kaya, kau miskin, nggak ada Oke, urusan. terus apa? Kan? Urusannya adalah ketika ada satu kontrak belajar yang kita tetapkan, kan kita punya desain. Oke. Bahwa dengan sebegini kemungkinan siswa ini pelajar akan mencapai target kemampuannya segini. No? Ya. Capaiannya. Kami ingin itu tercapai. Itulah dikatakan adalah kita ingin mencetak manusia-manusia yang punya daya saing. Oke. Hah? Dan daya saing itu memang berstandar internasional, toh? Ya. Bukan main-mainan memang. Dan itu hanya dapat diwujudkan oleh orang-orang yang punya, kita sebut bahasa Indonesianya disiplin. Disiplin belajar. Hah? Jadi kalau kayak begitu, kayak masih kayak kemarin ini, makanya saya sarankan kau ke tempat lain belajar. Kalau saya tidak mau, Mister? Nggak usah belajar, toh. Ya, ada. Nggak bisa, karena kita juga nggak bisa mempertahankan pola belajar yang begituan. Pola belajar yang bagaimana? Nah, maksudnya yang tidak disiplin bahasa Indonesia ini, nah istilah Indonesia itu, nggak bisa, karena kita mau cetak orang. Ya, tapi problem terbesar saat ini kenapa saya tidak disiplin karena itu ada gugatan dalam pikiran bahwa sebentar lagi saya mau masuk kuliah. Kapan saya bebas? Ada waktu senggang gitu. Kan selesai jam di sini kan nggak ada nih. Ya udah, tapi Sabtu Minggu kan ada waktu libur. 1 minggu. Iya, sini kan kamu kan udah tahu bahwa kita belajar Senin sampai liburnya, Mister. Sabtu Minggu kemarin. Itu kan baru kemarin Sabtunya. Oke, sekali jadi belajar masuk di Sabtu nah, yang lainnya libur. Iya. Sekali Ji. Udah, kalau ya kita bantah lah gitu, tapi Bukan bantah, itu fakta. ya oke, memang fakta plus bantah. Bagaimana kau bisa bantah? Fakta plus bantah itu tadi. Maksudnya gimana? Bantah apa? Apa kau mau bantah bahwa cuma sekali dalam 3 minggu Mita? Heeh. Sekali Ji yang saya saya lihat lebih bagus diistirahatkan. Makanya istirahat. Ya udah. Enggak bisa. Karena memang tidak ada tanggung jawab di situ, cuma bonus saja. Bonus saja. Kau mau hadir enggak juga enggak masalah. Ya, kan tapi masih ya itulah masih terikat sama kelas toh kan, Mister toh masih belajar sedikit-sedikit, oke. Tapi tunggu. Kan bilang kita tadi masih ada kelas. Oke. Tapi begini Mister, kan ya kita anggaplah waktuku untuk bisa bermain-main itu atau tidak bisa bermain itu kan cuma 2 minggu akhir bulan ini toh. Nah, bermain kayak bebas, nggak terikat. Tapi tidak bisa berpikir Mister, mau juga belajar itu yang tentang kedokteran karena Enggak ada juga, kita nggak ganggu itu. ya Kita cocok ganggu bagian itu. dalam lingkup pikiran. Enggak ada Mita, jelas Mita. Jelas ini Mister, jauh tahu nak sedih. Jawab kok toh. Oke. Kayak begitu. Oke. Jadi kalau kamu kembali ke sini, ya kan? Perbaiki sistemnya. Itu aja. Kita akan menerima. Kalau enggak, otomatis udah pasti enggak. Tapi Ya kan? oke Mister, nanti kita lihat ke depannya. Ya. Yang penting harus diterima saja. Maksudnya apa harus diterima? Harus diterima. Belum tentu lah kami punya hak untuk menerima atau menolak. Nah, nanti ya, makanya saya juga Itu hak itu kan saya gunakan saya punya hak juga. untuk apa? Hak untuk Memilih tempat toh? hak memilih tempat dan hak untuk mendapatkan guru. Apa? Anda juga dan Mister juga mendapatkan hak untuk menerima murid dan meningkatkan kualitas SDM tertentu tersebut tadi. Gini aja lah daripada kita berdebat terus, kita lihat ke depan aja. Ya udah kita lihat ke depan. Ya. Oke. Semoga hidupmu lebih bagus dan lebih tertata. Oke, ada yang kamu bilang terakhir? Sebelum kita beraktivitas lagi. Kau mau jalan-jalan tuh? Cukup. Ya itu aja dulu. Itu aja dulu. Oke, thank you Karan. Oke. Assalamualaikum.